Iya, obrolan off air kita tadi menarik. Kita lanjutkan. Mas Burhan, jadi apa yang kemudian melihat sejauh ini sejumlah partai kemudian melakukan manuver yang di luar pikiran kita, termasuk juga PAN. Apakah kemudian abis rame-rame kemarin di GBK? Gini, yang menarik dari 2024 itu bukan semata-mata pertarungan antar capres atau pertarungan memperebutkan cawapres, tapi juga kompetisi antar kingmaker. Nah itu yang agak beda dengan siapa kingmaker di sini? Siapa? Minimal udah ada 3 ya. Pertama adalah Pak Surya Paloh sendiri. Kalau tidak ada Surya Paloh, sulit buat Anies Baswedan mendapatkan perahu untuk bisa maju 2024. Ada 3 partai kan, Demokrat, Nasdem, dan PKS. Tapi Nasdem dan PKS dan Demokrat nggak cukup loh untuk bisa mencapreskan Anies kalau tidak ada Nasdem. Nah yang kedua tentu Ibu Mega. Ibu Mega ketua umum partai pemenang, veto player, dan saat yang sama bisa mencapreskan Mas Ganjar tanpa harus berkoalisi dengan partai lain karena boarding pass cukup. Tetapi last but not least Pak Jokowi, meskipun beliau bukan ketua umum partai, tetapi posisinya sebagai presiden yang membawai 7 partai pendukung pemerintah itu juga memungkinkan dirinya untuk menjadi kingmaker. Apalagi ada tendensi Pak Jokowi ingin ikut berperan dalam penentuan penerusnya di 2024. Head to head dengan Bu Mega? Bisa head to head, bisa juga ketemu kepentingannya. Nah, jadi sangat tergantung oleh konstelasi ke depan. Untuk soal 2024 hari ini itu kan terlihat ada dinamikanya tuh antara keduanya ya. Yang paling sederhana, Musra menelurkan 7 capres teratas, padahal Pak Jokowi sebagai kader PD Perjuangan sudah punya keputusan yang ditetapkan oleh PD Perjuangan, capresnya hanya Ganjar. Itu aja udah menunjukkan satu dinamika tersendiri di mana Pak Jokowi itu mempersilahkan relawannya untuk mengeluarkan nama di luar dari Ganjar. Ada 2 nama kan setidaknya, Prabowo dan Airlangga. Nah, tetapi pertanyaannya di antara 2 nama ini mana yang potensial punya komplikasi dengan sama-sama di endorse juga kalau kita lihat? Itu dia. Jadi komplikasinya terutama di Pak Prabowo. Karena kalau Pak Airlangga daya tawar elektoralnya terlalu kecil sehingga tidak cukup menarik partai-partai lain. Jadi dinamika partai pendukung pemerintah terkait apakah mendukung Ganjar atau tidak itu karena ada isyarat baru saya kira. Oke, nah ke Bang Fikri ya. Ada isyarat baru. Jadi soal kalkulasi. Yang nah itu dia. Soal kalkulasi itu hubungannya dengan kingmaker tadi nggak? Kalau misalnya dibedah 3 ya, kayaknya cuma 1 nih yang jelas tadi kingmaker ketiga katanya kata Mas Burhan. Gimana Bang Fikri? Semua punya peran masing-masing di sini. Tapi bahwa misalnya dianggap kalau bahasa Mas Burhanuddin tadi ada kingmakernya. Ya bukan soal kingmakernya, tapi memang bagaimanapun juga untuk urun rembuk itu kan memang siapa yang dianggap kuat, yang cocok, yang satu visi, kira-kira di situ anunya. Jadi nggak ada bisik-bisik ya? Kalau sejauh ini bisik-bisiknya belum ada juga. Rembuk dengan kingmaker itu juga nggak ada. Kalau rembukan komunikasi ya, ada, itu ada kalau Tapi bahwa menentukan bahwa kingmaker menentukan, saya pikir nggak juga lah. Enggak. Jadi apa yang dilakukan oleh Bang Fikri, teman-teman ketika mengkalkulasi dukungan terhadap Ganjar, itu adalah pure, murni dari para kader. Iya, kalau yang dulu itu, yang dulu. Kalau sekarang kita kaji ulang ini karena situasi sekarang ini konstruk ulang semuanya, ya karena situasinya kayak gini. Kapitalisasi elektoral tadi kalau disampaikan. Nah, jadi kita ngitung juga. Ya sama lah semua kayak profesor tadi ngomong bahwa kalau partai itu berjalan bukan hanya sekedar memenangkan pertarungan, tapi ya itu tadi ya ikut menang dari pertama sampai terakhir, ya saya pikir ya memang kayak gitu anunya. Ya. Oke, nah Prof, menarik ini apa yang disampaikan Mas Burhan. Kalau kita melihat kan pada saat Pak Jokowi 2014 kan betul disampaikan oleh Bayu Andrianto, PDI mencalonkan Pak Jokowi, berbagai partai kemudian merapat rame-rame berbondong-bondong gitu. Tapi kali ini berbeda. PDIP calonkan Ganjar, nampaknya baru P3 saja. Apakah ini memang ada pengaruh kingmaker ketiga tadi yang non ketum ini? Jadi dalam berbagai jenis industri, termasuk industri politik, pada waktunya akan terjadi konsolidasi. Ya, itu sebabnya dalam berbagai industri oligopolisasi itu merupakan fenomena yang natural.
Nah sekarang ini biasa ya, yang terjadi biasa. Ini biasa. Industri demokrasi itu memiliki kehausan dasar, kehausan apa? Agar terus-menerus terjadi informasi baru, sehingga orang tidur pun ditafsirkan sedang kontemplasi, ya, sedang merenung, ya. Jadi orang bertemu secara kebetulan sudah ditafsirkan, wah, ada pembicaraan politik apa ini, tingkat tinggi ini, ya. Nah ini tidak apa-apa, supaya industri ini terus bergerak, ya. Kita rame media terus menyemarakan pesta demokrasi ini. Nah apa yang disampaikan Pak Burhan betul sekali, betul sekali. Ini ada tadi disebut kontestasi kingmaker, nggak apa-apa. Karena kalau tidak nanti, aduh ini kok menjelang pemilu sepi-sepi ya. Jadi ini Karena terakhir. menariknya kingmakernya ada 2 nama di partai yang sama, begitu Prof. Tetapi gini, aksiomatik ya. Nanti pada dasarnya orang ingin menjadi bagian dari kereta pemenang tadi, the winning team. Jadi konsolidasi akan terjadi. Biarkan ini prosesnya natural berjalan ke sana, kita nikmati saja. Nah, sekarang masing-masing kingmaker ini sedang membuat long list, Ya. short list, priority list, kemudian yang terakhir surprise name. Nah gitu. Nah, itu yang tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan 2019 itu nggak apple to apple karena 2019 Pak Jokowi sebagai capres incumbent. Berdua. Di 2014 Pak Jokowi itu hanya didukung 4 partai loh, nggak banyak juga. PD Perjuangan, PKB, Hanura dan Nasdem. Nggak banyak juga. Nah sekarang Mas Ganjar udah dapat 2 partai kan. Oke. Jadi Plus- memang plus yang plus. namanya. Oh, iya. Nah, itu dia. Optimis banget nih. Plusnya belum ditambah. Prof, tapi kalau misalnya satu lagi nih ya, melihat tadi industri politik begitu Iya. ya, apa yang disampaikan oleh Bang Fikri dan teman-teman mengkalkulasi dukungan terhadap Ganjar itu akan konsisten atau enggak? Atau in the end, Merapat ya, juga, kok merapat kami juga yakin. gitu loh. Kita lihat nanti, kita lihat. Ya udah, kalau bahasanya kita lihat nanti, hari sama-sama Kita lihat dengarkan nanti. ya. Supaya kita terus menerus ya, Ya, iya, mengisi Kita industri berikan ini dengan semangat loh untuk berita dan analisis baru. Betul, siap supaya kalau gitu. kita terus diundang. Iya. Nah, ya, terima kasih banyak Prof. Oke. Hendrawan. Terima Bang kasih Fikri, terima kasih. Fikri. Mas Burhan, Terima terima Mas kasih. Burhan. Oke, kita akan terus Lihat mantau saja. nanti juga kita akan mengundang lagi ya, karena masih bergulir terus, dinamis sekali katanya. Oke.